Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur rahimakumullah. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci yang populer kita sebut Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia di antara bulan yang ada. Kenapa dia disebut Sayyidus Syuhur? Karena bulan Ramadan itu oleh Rasulullah SAW juga diistilahkan dengan Syahrul Ibadah, yang pada bulan itu pahala imbalan dari ibadah yang dilakukan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan jumlahnya. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan yang penuh berkah dan sepantasnya kita mengisinya dengan ibadah yang lebih dan lebih banyak lagi. Syahrul Ibadah, Syahrul Maghfirah, nama lain disebut bulan ampunan, karena dari nama bulan itu secara harfiah, kalau kita buka kamus, Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Artinya berpeluang besar bagi setiap kita yang bisa memaknai, menggunakan waktu yang diistimewakan oleh Allah itu untuk melakukan proses pemutihan, pengampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dua hal yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, peluang untuk memohon ampunan dari segala kesalahan dan dosa agar di-delete, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, peluang yang besar diberikan oleh Allah melipat gandakan imbalan atau pahala dari ibadah yang kita lakukan. Kita tarik judul sederhana saja, bagaimana memaknai Ramadan agar lebih berkah. Memaknai Ramadan agar lebih berkah. Dasar pemikirannya adalah yang pertama dari segi hikmah-hikmah yang dijelaskan, yang tadi diantaranya keistimewaan-keistimewaan yang diberikan dan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah selama bulan Ramadan itu. Berikutnya juga menjadi dasar pemikirannya adalah Islam sebagai agama yang kita anut, kita yakini, selalu mendorong dan memotivasi setiap diri kita, individu, selalu meningkatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ramadan salah satu waktu yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan nilai-nilai ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Situ ayat luar biasa. Orang beriman dipanggil agar bertakwa, tetapi orang yang sudah bertakwa pun harus meningkatkan ketakwaannya. Itulah takkid dari haqqa tuqatih. Tidak takwa sekedarnya, tidak takwa dalam bentuk penjawab pertanyaan, tetapi selalu diupayakan untuk lebih baik dan lebih baik. Pada ayat lain surat Al-Hasyr yang juga mendorong dan memotivasi orang-orang beriman itu agar meningkatkan ketakwaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Salah satu upaya meningkatkan nilai-nilai ketakwaan orang yang beriman itu ialah dengan cara melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi diri. Jadi setiap kita dipanggil, diminta, didorong, dimotivasi berdasarkan ayat itu, firman Allah Subhanahu wa taala, agar setiap individu melakukan evaluasi. Mana kata individunya? Wal tanzur nafsun. Nafsun itu setiap orang. Apa yang dievaluasinya? Ma qaddamat. Apa saja yang sudah dilakukannya di masa lalu tentunya. Untuk apa gunanya? Dijadikan tolok ukur, dijadikan dasar berpijak, membuat perencanaan yang baru. Di mana diambil kata-kata perencanaan yang baru? Lighadin. Hendaklah setiap diri mengkaji ulang, melihat ke belakang, mengintrospeksi, melakukan muhasabah. Apa saja yang sudah dilakukan, lalu setelah dilihat, dihitung, dikaji, dianalisa apa saja yang sudah dilakukan, apa manfaatnya, itu menjadi alat ukur untuk membuat perencanaan yang akan datang. Itulah yang dimaksud dalam ayat itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Di sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Kata Nabi, orang yang beruntung itu hanya satu dari 3 kategori manusia. Siapa orang yang beruntung dalam versi hadis itu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang hidupnya minggu ini lebih baik dari minggu kemarin. Orang yang kualitas hidupnya lebih meningkat tahun ini dari tahun kemarin. Ramadan besok yang akan kita lakukan, yang akan kita lalui, harusnya, idealnya, begitu ajaran Islam, lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Disinilah nilai-nilai motivasi yang luar biasa diberikan oleh ajaran agama kita. Kita tidak boleh stagnan, kita tidak boleh pasif, kita tidak boleh berhenti. Walaupun di tengah ujian dan musibah COVID-19 yang masih saja sampai hari ini belum berakhir, tapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh larut, tidak boleh mati sebelum waktunya.
Kita harus bisa mencari peluang, kesempatan apa yang bisa kita lakukan hari ini, besok, dan esok. Dengan apa bisa kita lakukan itu semua bisa meningkat dan lebih baik kalau kita jujur mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita evaluasi? Yang pertama, paling tidak dua hal. Yang pertama adalah kuantitas, yang kedua kualitas. Kalau ibadah, kuantitasnya apa? Ibadah itu terbagi kepada ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib secara kuantitatif bilangannya tidak bisa ditawar. Sholat zuhur 4, subuh 2, asar 4, maghrib 3 tidak usah ditambah, dan itu tidak boleh ditambah karena sudah bagus. Lalu apanya yang bisa ditingkatkan? Kalau kuantitatif dia sudah baku karena wajib, kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Amal-amal yang sunat yang kedua berpeluang bisa kita tingkatkan secara kuantitatif bilangannya. Sholat sunat misalnya, sholatul lail, apalagi amal sunat yang lain. Sedekah bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kuantitasnya bisa kita tambah jumlahnya, kualitasnya proses pelaksanaan pemberian sedekah itu bisa kita tingkatkan kualitasnya. Dari yang sedikit, yang tadinya ada niat karena yang lain-lainnya, kita habiskan itu sudah. Niatnya lillahi ta'ala. Ramadan syahrul Quran, bulan baca Quran. Dua-duanya kuantitasnya bisa ditambah. Kita bandingkan dengan yang lalu. Berapa juz, berapa kali kita khatam Quran Ramadan yang lalu? Berapa juz bisa? Juznya bisa kita tambah, halamannya bisa kita tambah, kali atau frekuensi khatamnya bisa kita tambah. Sekaligus kualitasnya perlu kita tingkatkan. Kualitas apanya? Quran, mulai dari membacanya, memperbaiki bacaannya, tidak terbatas umur untuk TPQ atau anak TPA dan lain-lain sebagainya. Umur tidak membatasi ruang untuk menambah ilmu. Memperbaiki bacaan Al-Quran bagian dari peningkatan kualitas membaca Al-Quran. Alhamdulillah Masjid Raya mensponsori kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas bacaan 1,5 jam atau hampir 2 jam setiap hari Senin sampai Kamis, dipimpin oleh guru yang luar biasa berpengalaman untuk mengajar. Mari kita gunakan kesempatan ini meningkatkan kualitas bacaan. Setelah bisa membaca dengan lebih baik, apanya lagi? Mungkin pemahamannya melalui terjemahnya. Apa yang kita baca bisa kita pahami, tidak langsung boleh melalui terjemahan Al-Quran terjemah. Bisa kita memahami isinya, kita tanya lagi, sudah seberapa kita bisa mengamalkan dari ayat-ayat yang pernah kita pahami isinya. Berikutnya lagi, mungkin berpeluang bagi kita sesuai dengan kadar umur yang diberikan dan kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Mungkin kita bisa menghafalnya, menambah hafalan yang sudah ada, dan seterusnya. Kuantitatif, kualitatif baca Quran bisa kita tingkatkan. Yang i'tikaf di masjid bisa. Mungkin dulu hanya beberapa hari saja, beberapa malam saja. Kita lanjutkan, ditambah dari segi jumlah dan kita tambah dari segi nilai dan kualitasnya. Bicara tentang kesehatan, sudah pasti sehat menjadi prasyarat orang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, jasmani dan rohani. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita, meningkatkan kualitas kesehatan jasmani kita dan rohani kita menghadapi Ramadan yang semakin dekat. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah,
puasa kita, Ramadan kita besok insya Allah jauh lebih baik dan meningkat dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qama